قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari serta mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya wabah yang menimpa negeri ini dan di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan seperti ya semula, melakukan aktivitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini ya terpapar ya positif ya, supaya segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terakhir kita dari hadithul akhlak, ya hadis-hadis seputar masalah akhlak, masih di bab yang pertama, yaitu tentang husnul khuluq, ya akhlak yang mulia, ya keutamaannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Terakhir yang kita sebutkan yaitu usul, ya al-usul ats-tsalatsah fi al-akhlaq, ya tiga ya landasan utama ya akhlak yang mulia. Yang pertama adalah landasan yang pertama adalah fondasi yang pertama taqwallah, ya bertakwa kepada
Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Jalla wa ala dimanapun kau berada. Ini asal yang pertama, ya, landasan yang pertama. Ya, jadi sebaik apapun penilaian manusia terhadap seorang, perilakunya kepada manusia, ya, dalam pandangan manusia itu adalah perilaku yang baik, tetapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dikatakan orang yang berakhlak baik. Dan sering, ya, terlontar dalam lisan kita atau sering kita dengar ada orang yang mengatakan dia itu biar tidak sholat tapi masya Allah, kata-katanya bagus, ya, akhlaknya baik, cuma sayang dia tidak sholat. Maka sejatinya kita katakan, ya, dia tidak memiliki akhlak yang baik. Karena pondasi yang pertama bagi seorang yang memiliki akhlak yang baik itu adalah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu tandanya adalah dia mendirikan salat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, surah yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Ini salah satu tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mendirikan salat. Maka kita katakan sebaik apapun penilaian manusia terhadap seseorang, ucapannya dan sebagainya, ya, tetapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dikatakan orang yang memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, al-aslu ats-tsani, landasan yang kedua, ya, dari tiga landasan akhlak ini adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini berkaitan dengan interaksi kita dengan diri kita sendiri. Jatuh dalam perbuatan maksiat, segera tersadar. Ini adalah perbuatan maksiat, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia segera beristighfar, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Al-Imran, ya, hal ini juga dikatakan sebagai salah satu indikator atau salah satu tanda orang yang bertakwa. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Apabila mereka, ya, orang-orang yang bertakwa ini, apabila mereka, ya, jatuh dalam perbuatan, ya, maksiat, dalam perbuatan dosa, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun, ya, memohon ampun atas, ya, perbuatan-perbuatan dosanya itu. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus menerus, ya, mereka tidak terus menerus melakukan perbuatan dosa itu. Ya. Karena Nabi SAW katakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Ikuti, ya, perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan kebaikan itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan keburukan sebelumnya. Ini landasan yang kedua. Landasan yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, memperlakukan manusia, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik.
Jadi kadang kita dapati jamaah sekalian, teman-teman atau ya orang-orang di sekitar kita perilakunya baik sekali, tapi dia akrab dengan perbuatan maksiat. Salat dia tidak kerjakan. Ya. Apakah ini kemudian dikatakan orang yang berakhlak baik? Tidak. Sampai benar-benar tiga landasan ini ada padanya. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berinteraksi dengan dirinya sendiri saat melakukan perbuatan maksiat, dia segera tersadar, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan perbuatan maksiat itu. Dan dia memperlakukan manusia dengan perlakuan yang baik. Ada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh dari perbuatan maksiat, tetapi memperlakukan manusia dengan cara yang tidak baik. Kayak ini juga tidak dikatakan orang yang memiliki akhlak yang baik, kurang akhlaknya. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam. Ya. Ada kitab beliau yaitu penjelasan tentang hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan beliau tambah dengan 10 hadis ya, sehingga menjadi 50 hadis ya, penjelasan 50 hadis. Jami' Al-Ulum wal Hikam, itu kumpulan ya, ilmu dan hikmah ya. Beliau menyebutkan dari Abi Muhammad Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, Imam Al-Malikiyah fi zamanihi, annahu qala jima'u adabil khairi wa azmatihi tatafarra'u min arba'ati ahadits, bahwa segala adab yang baik ya, segala perilaku yang baik, sikap yang baik itu terkumpul dan kemudian darinya bercabang-cabang ya, terkumpul pada 4 hadis. Semua perilaku baik itu terangkum di dalam 4 hadis. Dari 4 hadis ini kemudian bercabang-cabang ya, menjadi banyak adab-adab yang baik itu. Apa saja hadis-hadis ini? Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau yasmut, diam. Somata, diam. Sakata, diam. Jadi perbedaannya disebutkan oleh para ulama lughah bahwa somata, dia diam, dia mampu untuk berbicara. Ya, dia mampu untuk berbicara tapi dia tahan. Dia diam. Kalau sakata, dia diam, tidak mampu dia berbicara, diam. Ya. Sebenarnya ingin berbicara tapi tidak sanggup, sakata. Ya. Orang yang sanggup saya berbicara tapi dia kendalikan, dia tahan. Ini somata. Ini Nabi SAW sebutkan falyakul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam. Ini hadis yang pertama yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kedua, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya keislaman seorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Tanda baiknya keislaman seorang adalah meninggalkan apa-apa yang bukan urusannya. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga,
yaitu hadis ya tentang seorang yang datang kepada Nabi SAW meminta wasiat. Lalu kemudian Nabi SAW katakan kepadanya, la taghdab, la taghdab. Ya, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam ya lafaz yang la taghdab walakal jannah. Ya, jangan marah dan bagimu surga. Hadis yang ketiga. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis yang keempat, al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin itu dia mencintainya, ya, dia mencintai saudaranya, ya, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dia mencintai apa-apa yang ada pada saudaranya seperti apa yang ada pada dirinya. Ini 4 hadis yang dikatakan oleh Abu Muhammad ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani bahwa perilaku-perilaku baik, adab-adab yang baik semuanya terkumpul dalam 4 hadis ini. Dan keempat hadis ini ada di dalam kumpulan hadis Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang terkenal. Nah, di 4 hadis ini ya merupakan rangkuman dari semua akhlak yang baik. Bahkan beliau katakan, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala katakan, jami'u ahaditsil akhlaq al-marwiyah 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhlaq raji'atun ila hadhil ahadits al-arba'ah. Bahwa semua hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah akhlak yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah akhlak, semuanya bermuara pada 4 hadis ini. Wa hadza yufiduna anna man wuffiqa li fahmi hadhihi al-ahadits wa tatbiqiha fa innahu yakunu qad ijtama'at fihi arkanul akhlaq wa a'midatuha. Maka kata beliau hafizahullah taala, barang siapa, ya ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya barang siapa yang keempat hadis ini dia fahami dengan baik, dia fahami dengan benar, lalu kemudian dia amalkan di dalam kehidupannya sehari-hari, maka sesungguhnya telah terkumpul padanya pilar-pilar utama daripada akhlak yang mulia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna al-akhlaq taqumu ala arkanin arba'ah. Kata beliau hafizahullah taala ya bahwasanya akhlak itu tegak di atas 4 rukun. Akhlak itu tegak di atas 4 rukun. Ya, kalau satu bangunan dikatakan 4 rukun, ya bisa dikatakan 4 pojok, ya tiang-tiang utamanya. Maka akhlak, tiang-tiangnya akhlak ini 4 ini, pokok-pokoknya akhlak. Ar-ruknu al-awwal siyanatul lisan. Pokok yang pertama, rukun yang pertama dari arkanul akhlak adalah menjaga lisan. Ya, menjaga lisan. Nabi SAW katakan, hadis yang pertama tadi kita sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Kita ulangi kembali. Di sini Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Apa faedahnya? Nabi SAW menyebutkan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari
hari akhir. Maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dapat disebutkan iman kepada hari akhir, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Bukan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kita. Tapi yang disebutkan adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. 5. Kenapa? Nah, akan dipertanggungjawabkan. Ahsant, barakallahu fiik. Zadakallahu ilman wa fahman. Jadi semua yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Maka siapa yang beriman kepada hari akhir, dia akan selalu memperhatikan gerak-geriknya, perkataannya dan perbuatannya ketika di dunia. Karena akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, yaitu menjaga lisan. Wa man lam yasun lisanahu lan yakuna min ahlil akhlaq. Siapa yang tidak menahan lisannya, siapa yang tidak menjaga lisannya, maka dia tidak akan menjadi seorang yang memiliki akhlak yang baik. Id minal ususil azimah wad da'aim al matinah allati taqumu 'alaiha al akhlaq siyanatul lisan. Karena sungguhnya pondasi yang paling utama, pondasi yang paling kuat, yang di atasnya tegak akhlak yang mulia, yaitu menjaga lisan. Dan setiap ucapan kita, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap ucapan kita pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ya, tidak ada yang dilafatkan oleh lisan, yang diucapkan oleh seorang, kecuali ada raqib dan atid yang mencatat. Ya, malaikat yang mencatat ucapan-ucapan kebaikan dan malaikat yang mencatat ucapan-ucapan keburukan. Ya. Media sosial ya kita tidak berucap, tapi kita ya mengetik. Ya, yang kita posting itu semua tercatat. Dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan untuk mencatat amalan-amalan manusia atau ucapan-ucapan manusia. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan. Ya, menjaga lisan ini ya dikaitkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masalah akidah, dengan masalah iman. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Wa ma'na siyanatul lisan ay dhabtuhu wa habsuhu 'anil kalam illa ma kana fihi faidah. Jadi yang dimaksud dengan menjaga lisan di sini adalah ya dia mengendalikan lisannya. Dia memenjarakan lisannya, menahan lisannya dari ucapan-ucapan kecuali dari ucapan-ucapan yang berfaedah. Dan kita lihat jemaah sekalian, anggota badan kita yang paling berbahaya, anggota badan kita yang paling berbahaya adalah lisan. Dia punya dua kunci, punya dua pintu. Pintu pertama, pintu kedua. Kalau di penjara ada berapa pintu? Orang tidak bisa keluar. Nah ini lisan ini dia di penjara, ada dua pintu yang harus dia lewati. Kalau pintu satu terbuka, satu tertutup, tidak bebas dia. Tidak difahami apa yang dia ucapkan. Ya. Dan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa fakhidaihi admanu lahu al-jannah." Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku berkaitan dengan apa yang ada di antara dua lihyahnya, ya, maksudnya di sini adalah lisannya. Siapa yang memberikan jaminan kepadaku berkaitan dengan lisannya dan kemaluannya,
maka aku, kata Nabi SAW, akan memberikan jaminan kepadanya surga. Dan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia bersama dengan Nabi SAW di surga, tempat duduknya itu sangat dekat sekali dengan Nabi SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyakul khairan aw liyasmut fihi da'watun littafakkuri fil kalami qabla an-nutqi bihi." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Dalam kalimat ini, dalam jumlah ini terkandung di dalamnya ajakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajakan untuk apa? Berfikir sebelum berkata. Pikirkan dulu apa yang akan engkau katakan. Apakah itu akan memberikan manfaat atau tidak? Li'annal kalimah qabla an takhruj yamlikuhal mar'u. Karena sungguhnya kalimat-kalimat, ucapan-ucapan itu sebelum dia diucapkan, sebelum dilontarkan, maka sang pemilik ucapan, orang tersebut, dia bisa mengendalikannya. Dia tidak akan tersandera. Dia tidak akan tersandera dengan ucapannya sendiri. Fa idza kharajat malakathu. Kalau apa yang akan diucapkan itu sudah keluar, khalas, maka dia akan terpenjara dengan ucapan-ucapannya. Dan betapa banyak orang-orang yang mereka mengucapkan satu ucapan, ternyata ucapannya itu kembali lagi kepada dirinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bahaya lisan ini merusak diri sendiri, merusak orang lain, bahkan bisa merusak kaum yang besar. Terjadinya pertengkaran, terjadinya permusuhan, terjadinya peperangan, itu berawal dari lisan. Itu mungkin pernah kita sebutkan di sini, ada di masa dahulu seorang hakim yang memiliki pembantu, lalu kemudian dia suruh ketika ada tamu, dia suruh pembantunya, tolong pergi ke pasar belikan daging yang paling baik. Dia pergi ke pasar, pulang, ini tuan, dilihat apa? Lidah onta. Kaget tuannya. Kau bilang ini, engkau anggap ini adalah lidah yang paling baik, daging yang paling baik. Nah, apa alasanmu? Dengan lidah, dengan lisan, seorang itu bisa masuk surga, bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanallah. Kalau begitu engkau kembali lagi ke pasar, beli daging yang paling buruk. Dia pergi lagi, balik, dibuka, lihat-lihat apa? Lidah. Sama. Atastahzi'u bi? Apa engkau mau mempermainkan aku? La. Apa alasanmu? Dengan lisan ini bisa terjadi peperangan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Bisa terjadi permusuhan antara satu orang dengan orang lainnya, dan bahkan kaum yang satu dengan kaum yang lainnya. Maka wajar ketika Nabi SAW katakan, man yadmanu li ma baina lihyaihi, siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku berkaitan dengan apa yang ada di antara dua lihyahnya, itu lisan, maka aku akan memberikan jaminan kepadanya surga. Dan para salafus saleh dahulu, jemaah sekalian, mereka ketika berbicara seperlunya. Sampai ada salah seorang dari ahlu bait Nabi SAW, beliau kalau berkhutbah, orang-orang yang mendengarkannya itu benar-benar mengambil faedah yang banyak. Sampai suatu ketika beliau berbicara, dan memang sudah kebiasaannya berbicara sedikit. Ditegur oleh salah seorang, ya imam, tidak ada yang keluar dari lisanmu kecuali faedah-faedah yang banyak. Tapi kenapa ketika engkau berbicara cuma sebentar saja?
Apa kata beliau rahimahullah taala? Ya radhiyallahu anhu. Ya. Saya khawatir nanti apa yang saya ucapkan itu akan kembali kepada saya. Saya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebiasaan para salafus saleh dahulu, qalilul kalam. Ya, mereka sedikit berbicara. Wa kathiru al-amal. Ya, banyak beramal. Adapun kebanyakan kita sekarang ini, Allahul musta'an. Ya. Sedikit amal, banyak bicara. Ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lihada kata beliau hafizahullah taala, minal jamil bil muslimi an yatafakkar fi kalamihi qabla an yatakallam. Di antara hal yang baik untuk diperhatikan oleh seorang muslim adalah dia berfikir terlebih dahulu. Ya, dia berfikir terlebih dahulu sebelum dia berbicara. Wa idza tafakkara fihi wajadahu la yakhruju an thalathati ahwal. Ketika seorang dia berfikir sebelum dia berucap, maka 3 kemungkinan yang akan terjadi padanya. Yang pertama, imma an yatabayyan lahu annahu khairun bayyinun wadihun fayatakallamu bihi wala haraj. Setelah dia berfikir, dia dapati ini yang akan saya katakan ini adalah hal yang baik, hal yang benar, hal yang bermanfaat, jelas, sehingga kemudian dia berbicara tanpa beban. Yang kedua, imma an yatabayyan lahu annahu syarrun bayyinun, imma ghibah au kadhib au sukhriyah au namimah au ghairu dzalik minasyarril bayyin fayamna' nafsahu minhu wa yasunu lisanahu anhu. Atau yang kedua, ketika dia hendak berbicara, terang baginya, nampak baginya, wah ini apa yang akan diucapkan ini bagian dari ghibah, bagian dari namimah, bagian dari dusta, bagian dari sukhriyah. Ya, sukhriyah ini yang meremehkan orang, berbangga dengan dirinya, berbangga dengan kelompoknya, lalu kemudian meremehkan orang lain. Jelas yang akan dia bicarakan ini setelah dia pikirkan, wah ini, maka dia meninggalkan ucapan tersebut. Dia menjaga lisannya, mampu untuk berbicara tapi dia tahan, jangan, karena ini akan menjadi bumerang bagi saya. Dia tahan. Dan yang ketiga, wa imma an yakuna mushtabihan alaihi. Ya, 50-50. Setelah dia berpikir, ini ada manfaatnya, ada juga mudaratnya. Ini baik, jangan tidak baik. La yadri hal huwa khairun am syarr. Bimbang, dia ragu. Fa fi hadhihi al-halah aidan yamna nafsahu min at-takallum bihi. Maka pada kondisi seperti ini, dalam keraguan, dia pun meninggalkan ucapan tersebut. Dia tidak membicarakannya, dia diam. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Famanittaqash syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Ini perkara syubhat, perkara yang samar. Saya tidak tahu apakah ini baik atau tidak baik. Nah, sudah, tidak usah bicara. Ini syubhat. Siapa yang takut dengan perkara-perkara syubhat, dia khawatir dengan perkara-perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka selamatlah agamanya, selamatlah kehormatannya. Dan siapa yang masuk dalam wilayah syubhat, maka dia akan jatuh dalam perkara yang haram. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis Nabi SAW mengatakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukanmu pada perkara yang tidak meragukan. Ketika ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, ingin kita bicarakan, tapi ragu-ragu ini bermanfaat atau tidak, ini benar atau tidak, ragu, diam, jangan bicarakan. Karena itu yang diyakini. Kalau kita diam, tidak berbicara, selamat.
Kalau kita bicara, ini muncul keraguannya. Ini kita menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan pada perkara yang tidak meragukan. Perkara yang tidak meragukan kita tidak berbicara. Kalau tidak berbicara tidak mendapatkan dosa. Kalau kita berbicara mungkin dapat manfaat, memberikan manfaat, tapi mungkin juga dapat dosa. Kalau begitu ya sudah, tinggalkan. Itu yang selamat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahada asasun la budda minhu fi babil akhlaq. Kata beliau hafizahullah taala, ini adalah merupakan asas, ya, pondasi. La budda minhu fi babil akhlaq, yang harus ada, harus dibicarakan, harus disampaikan, harus difahami. Karena dia masuk dalam masalah akhlak yang mulia. An yasunal mar'u lisanahu, supaya menjaga lisannya, jaga lisannya. Wa an yahfadha kalamahu, dia menjaga ucapan-ucapannya. Fala yatakallam illa bi khair, dan hendaklah dia, ya, dia tidak berbicara kecuali yang baik-baik saja. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang lembut. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sakilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, ya, ketika Mu'ad menyebutkan, apakah kita akan dihisab, kita akan berdosa akan apa dengan ucapan lisan kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Sakilatka ummuka." Jadi ibumu menderita karenamu, ya, ibumu menderita karena perbuatanmu ini, karena ucapanmu ini. Apakah engkau tidak memperhatikan orang yang dilemparkan ke dalam neraka, orang yang, ya, disungkurkan ke dalam neraka, di antaranya itu adalah akibat dari hasil ucapannya, hasil dari ucapan-ucapannya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, kata beliau, ya hafizahullah taala, anna min ususil akhlaq wa arkaniha allati 'alaiha taqum siyanatal lisan wa hifdhahu. Di antara pondasi akhlak dan rukun daripada akhlak yang di atasnya tegak akhlak yang mulia adalah menjaga lisan, menjaga ucapan-ucapan. Wa man la yasunu lisanahu la yakunu min ahlil adabi wal khuluqi. Dan siapa yang tidak menjaga lisannya, maka dia tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang memiliki adab yang baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak, ya, pepatah-pepatah atau kata-kata hikmah berkaitan dengan masalah ucapan-ucapan, menjaga ucapan, ya. Di antaranya, "Lau kanal kalamu min fiddatin fas-sukutu min dhahabin. Lau kanal kalamu min dhahabin fas-samtu lau kanal kalamu min fiddatin fas-samtu min dhahabin." Seandainya ucapan itu bernilai perak, maka sesungguhnya diam itu bernilai emas. Ya, tentunya dalam hal ini bukan melulu diam, ya, ketika ada hal yang harus kita berbicara kita diam, lah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah berbicara pada tempatnya.
Karena juga Nabi SAW menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bil lisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Juga disebutkan dalam hadis yang dipertentangkan oleh para ulama tentang kesahihannya, ya, as-sakitu 'ala al-munkar atau 'ala al-batil, orang yang diam terhadap kemungkaran, kasyaitani al-ahras, orang yang diam sementara di hadapannya kemungkaran dilakukan, maka dia sama dengan syaitan bisu. Ya. Kesahihan hadisnya dipertentangkan oleh para ulama. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ya, rukun yang pertama, yaitu menjaga lisan. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua, baik, saya kira kita lanjutkan setelah adzan, sudah adzan itu. Adzan dulu. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, wa ba'd. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun yang kedua dari arkan al-akhlaq adalah al-bu'du 'anil fudul wa ma la ya'ni. Jauh dari perkara-perkara yang tidak penting, ya, dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda bagusnya keislaman seorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Dia meninggalkan apa-apa yang bukan urusannya. Dan urusan kita di dunia, jemaah sekalian, urusan kita di dunia apa? Hah? Urusan kita di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mahdoh dan ibadah yang ghairu mahdoh. Sehingga seorang yang dia menyadari, dia memahami urusannya atau urusan keberadaannya di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha menjadikan segala gerak-geriknya, segala aktivitasnya itu bisa bermanfaat untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Artinya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga didapati dalam kehidupannya orang yang bagus agamanya ini, hari ini selalu, ya, dia dalam kebaikan, besok lebih lagi, selalu dalam kebaikan. Dan disebutkan bahwa orang yang mendapati hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia apa? Orang yang mendapati kondisi dirinya hari ini sama dengan kondisi dirinya kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Tidak berdosa tapi rugi. Orang yang mendapati kondisi hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia orang yang celaka. Bisa dia berdosa. Dan orang yang mendapati hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang selamat, orang yang beruntung. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda bagusnya keislaman seorang, bagusnya agama seorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya. Wal insanul fuduli lan yakuna dza adabin wa khuluqin. Ya, orang-orang yang apa ya, kalau kita sebutkan ini, kita terjemahkan, ya, al-fuduli ini bisa diterjemahkan orang-orang yang kepo, mau tahu semua urusan. Apa susupo ya? Apa istilah lain apa? Carlota, apalagi ya, keluarkan semua istilah-istilahnya. Bukan urusannya, tapi dia mau cari tahu. Ya. Lan yakuna dza adabin
wa khuluqin, maka dia tidak akan memiliki adab yang baik, ya, tidak akan memiliki akhlak yang baik. Li'anna fudulahu wa iqhamahu li nafsihi fima la ya'nihi yukhrijuhu an hayyizil adabi. Karena sikapnya tadi, ya, karlotanya tadi, susuponya tadi itu, ya, ini akan mengeluarkan dia dari lingkungan adab yang baik. Bi khilafi man kana ba'idan 'anil fudul, ba'idan 'anid dukhuli fi ma la ya'ni, fa hadha min simatil adab bal min a'midatihi. Lain halnya dengan orang yang dia jauh dari sikap-sikap tadi, ya, dari perkara-perkara yang bukan urusannya. Dia tidak masuk dalam urusan-urusan yang bukan urusannya. Fa hadha min simatil adab. Ini diantara tanda memiliki adab yang baik. Bal, ya, bahkan kata beliau hafizahullah taala, min a'midatihi, ini diantara rukun atau, ya, tiang daripada akhlak itu, ya, yang di atasnya dibangun akhlak yang baik. Kemudian wa ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam tarkuhu ma la ya'ni ay bi dhabitis syar'i la bi dhabitil hawa. Jadi maksud meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya ini dalam bingkai syariat. Ya, dalam bingkai syariat. Mana yang urusan seorang, mana yang bukan urusannya, ini dalam bingkai, dalam aturan syariat. Bukan perkara, ini bukan urusan saya, tapi penilaiannya itu adalah penilaian yang tidak memiliki tolak ukur syariat. Contohnya apa? Ketika ada orang yang melakukan perbuatan maksiat, lalu kemudian kita tegur, akhi, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan maksiat. Ya akhi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini bukan urusan antum, ini urusan ana. Itu keliru. Ya. Kita melihat orang yang melakukan perbuatan maksiat lalu kemudian kita tegur, kita beritahukan yang benar, ini adalah urusan kita. Menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan juga orang tersebut. Dan Nabi SAW sudah katakan, ya, tadi hadis yang kita sebutkan, siapa yang melihat kemungkaran dengan tangannya dia tegur atau dengan lisannya. Kalau tidak dengan lisan maka dengan hati. Ingat, itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Kalau kita tinggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, kita tidak mengajak manusia melakukan kebaikan, tidak mencegah manusia dari perbuatan mungkar, maka siap-siap laknat Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepada kita. Sebagaimana laknat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Kenapa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Nah, mereka tidak saling melarang, tidak saling mengingatkan perbuatan-perbuatan mungkar yang mereka kerjakan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menyebutkan, ya, dalam, ya, bahasan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, orang-orang yang mereka melakukan perbuatan maksiat, ya, seperti mabuk-mabukan, minum, dan masing-masing di antara mereka itu sebenarnya tahu hukumnya minum ini. Mereka tahu hukumnya ini haram. Mereka tetap punya kewajiban untuk saling mengingatkan. Sebenarnya ini haram. Tidak boleh mau dikerjakan, harus orang mau tinggalkan. Tapi kenapa? Karena mereka tahu hukumnya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi menempatkan hadis ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ini dalam, ya, timbangan syar'i. Ukurannya itu adalah ukuran syar'i. Perkara-perkara yang dia termasuk dalam urusan kita, itu timbangannya adalah timbangan syar'i. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu urusan kita. Urusan kita sendiri dan juga urusan saudara kita. Dan seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk perkataan ketika dikatakan kepadanya ittaqillah, ya, dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, lalu kemudian dia balas dengan apa? Urus saja urusanmu sendiri, jangan urus urusan saya. Ini adalah termasuk ucapan yang buruk.
Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang mengingatkan kita, ya akhi, ittaqillah. Ya, takutlah kepada Allah. Ucapkan apa kepadanya? Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik untukmu. Dan ini jemaah sekalian, kalau kita ketemu orang Arab saat dia berbuat maksiat, lalu kemudian diingatkan, ya akhi, taqillah, jazakallah khair, jazakallah khair. Dia mengucapkan jazakallah khair, tapi matanya juga sambil dia pergi berjalan. Tapi ada ucapannya jazakallahu khairan. Pernah ya, dengan teman-teman dulu pernah di puncak di Bogor, bukan puncak Paris ya. Ada dengan dai dari Saudi, mereka lihat ada orang-orang Arab, orang-orang pakai gamis tapi dengan harim. Didatangi, ditegur. Pas ditegur, ya akhi, anta ji'ta min baladil haram, ya. Antum datang dari negeri yang suci, datang ke sini berbuat maksiat. Langsung dia katakan, zakallah khair, syukran lak, zakallah khair. Hatta huna antum tatba'unana. Dia katakan, sampai di sini pun kalian ikuti kita, zakallah khair. Langsung dia pergi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini rukun yang kedua, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusan kita. Urusan kita di dunia ini adalah urusan ibadah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Kemudian yang ketiga, min arkanil akhlaq, ya, di antara ya rukun akhlak adalah adamul insiyaq ma'an fi'alat an-nafs khasatan al-ghadab. Ini bisa dikatakan ya tidak emosional, tidak sensitif. Ya. Kalau bahasa saya ya tidak tipis telinga. Ya, begitu dengar sesuatu itu langsung bereaksi. Ada reaksinya, apalagi dalam hal ini yang disebutkan adalah ghadab, ya marah. Ada orang dia senyum kepada kita, langsung kita, siapa senyum-senyum sama saya? Dan hal-hal seperti ini terjadi karena apa? Ada pandangan negatif terhadap orang lain. La taghdab, jangan marah. Fa indama yanfa'ilul insan wa yaghdab alaihi alla yubashira waqta ghadabihi ayya qaulin. Nah, ketika emosinya naik, ya, ada sesuatu yang membuat ya emosinya bergejolak, tahan. Jangan mengucapkan kata-kata apapun. Jangan juga melakukan perbuatan apapun. Lianna ayya qaulin wa ayya fi'lin yubashiruhu waqta ghadabihi sayukhriju bihi minal ghalib an nitaqil khuluqil wal adabi. Karena ketika di saat marah, lalu kemudian kita melampiaskan amarah itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, maka akan nampaklah, akan terlihatlah bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya. Sehingga itu kalau kita lihat ada orang yang dia sudah emosi, sudah marah sekali, tapi masih keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang baik, Masya Allah, ini orang yang punya adab, yang punya akhlak bagus. Dia sudah marah, tetapi yang keluar dari lisannya itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, Allah yahdik. Orang Arab kalau sudah marah sekali, Allah yahdik. Tapi ada juga orang Arab yang kharban, ya himar. Himar apa artinya himar? Keledai. Ya. Yang sering mereka ucapkan itu kalau sudah marah, ya, Allah yahdik, Allah yahdik. Ya. Ucapan-ucapan yang baik yang keluar dari lisan. Dan di dalam rumah tangga, jemaah sekalian, ini sering, ya, tensi marah kita itu sering diudak-udak oleh syaitan. Perkara yang kecil saja itu bisa memicu emosi kita. Dan Nabi SAW telah memberikan formulanya kepada kita di saat kita marah.
Ya, kalau marah dalam keadaan berdiri, apa yang dilakukan? Duduk. Ya, mengucapkan istighfar, duduk. Duduk masih marah, ya sudah baring-baring saja. Masih marah lagi, ya pergi berwudu. Ya, karena marah itu dari syaitan. Syaitan tercipta dari api. Yang akan mendinginkannya adalah air. Ya, sedapat mungkin kita menahan. Ya, ketika dibuat marah, dibuat emosi, ya, jangan berkata-kata, diam saja, jangan berbuat sesuatu. Wa qad qila fi dhammil ghadabi wa taqbihihi, ya, dikatakan ya dalam persoalan ya marah ini, ya, betapa buruknya ya marah ini. Ya, sampai-sampai dikatakan al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadamun. Marah itu permulaannya adalah kegilaan. Ketika seorang sudah di puncak kemarahannya, apa yang dia lakukan? Yang dia ucapkan so tidak tahu apa yang keluar dari lisannya. Yang dia bikin dengan gerakan tangannya so tidak tahu apa yang dia pukul, apa yang dia lempar dan seterusnya. Begitu dia sadar, kenapa saya bilang begitu tadi ya? Kenapa saya pukul ini? Menyesal. Antara suami istri di dalam rumah mereka cekcok, marah, tiba-tiba piring melayang, gelas melayang semua, ya, lemari kacanya tuang. Begitu selesai, so diam, baku tengok, semua so ancur. Nah, terus siapa yang rugi? Awwaluhu junun wa akhiruhu nadamun. Awalnya itu adalah gila, kegilaan, seperti orang gila. Dan akhirnya apa? Menyesal. Nah, kata beliau, li'anna alladhi yatasarraf waqta ghadabihi biqaulin aw fi'lin yatasarraf bighairi indibat. Ya, dia tidak pusing dia dengan ketika dia marah, ya. Qala alaihi salatu wassalam, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Jadi ketika emosional kita dipancing, ya, kemudian marah, ya, jangan langsung ya responsif, jangan langsung merespon sebagainya. Ya, diam dulu. Diam. Ya. Di saat diam itu ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma ja'alni sabura, Allahumma ja'alni sabura. Ya Allah, jadikan saya orang yang sabar. Sabur ini orang yang benar-benar sabar. Ya, Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku orang yang benar-benar pandai bersyukur. Wa ja'alni sabura, jadikan aku orang yang benar-benar mampu untuk bersabar. Dan dua sifat ini adalah sifat orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, in asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan ya kesenangan, maka dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan kesulitan, maka dia bersabar. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Dan sifat ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Maka kata beliau hafizahullah taala, ketika marah jangan melakukan tindakan apapun. Diam. Jangan berkata, jangan bertindak. Kalau dia dalam kondisi ya, marah itu sedang berdiri, maka duduklah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Ya, kalau salah seorang di antara kalian marah dan dia sedang dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Ya, sampai hilang marahnya. Kalau sudah duduk masih belum hilang marahnya, maka berbaringlah. Waliyamna nafsahu minal kalam, qala alaihi salatu wassalam, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Dia menahan dirinya, menahan lisannya di saat marah, tidak berkata-kata, karena Nabi SAW juga mengatakan, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia diam. Fa qauluhu falyaskut imtina'u 'anil kalam waqtal ghadab. Wa qawluhu falyajlis imtina'u 'anil fi'li waqtal ghadab.
Jadi ucapan Nabi SAW, formula yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita di saat marah, maka hendaklah duduk, ya. Ini artinya apa? Perbuatan. Jangan berbuat apa-apa kecuali duduk, ya. Falyaskut, jangan mengucapkan apa-apa, diam saja, ya. Maka langkah selamat ketika kita marah, kalau sementara berdiri, duduk. Duduk masih marah, berbaring. Kalau berbaring sudah sampai tertidur itu, ya. Tapi jarang orang marah yang tertidur. Ya. Kalau dia mau berbicara, tahan, ya, tahan lisannya, jangan berbicara. Fahadanil amrani al-kalamu wal fi'lu waqtal ghadab matlubun minal muslimi an yakuffa nafsahu anhuma illa an yuskina ghadabah. Ya, maka dua perkara ini, ya, jangan, ya, berkata-kata, jangan juga bertindak, ya, di saat marah adalah perkara yang setiap muslim dituntut padanya, ya. Jangan dia berbicara, jangan dia bertindak di saat marah. Tahan dirinya, ya, sampai benar-benar, ya, hilang marahnya. Li'annahu waqta infi'alihi qad yubashir aqwalan wa a'malan tatanafaf ma'al adabi wal khuluqi fayahtaju man arada li nafsihi an yakuna khuluqan alla yansaqa ma'a infi'alati nafs wala siyama waqta ghadabihi. Jadi kata beliau hafizahullah taala, kalau kita menginginkan memiliki adab yang baik, ya, memiliki akhlak yang baik, ya, jangan apa istilahnya responsif, ya, apa istilahnya ini, ya, punya dapat dengar satu langsung bereaksi, reaktif gitu, ya. Ya. Apalagi kalau sesuatu yang, ya, bisa membuat kita marah, jangan langsung dilayani. Wa qad jaa fi ba'd riwayat al-hadits anna as-sahabi qala fata'ammaltu dzalika fawajadtu anna al-ghadab jima'u syarr. Jadi di antara sahabat ada yang berkata, aku memperhatikan, ya, dari hadis-hadis Nabi SAW tentang, ya, anjuran Nabi atau perintah Nabi untuk jangan marah, atau anjuran Nabi apa yang harus dilakukan ketika marah, ya, maka beliau katakan fawajadtu annal ghadab jima'u syarr. Aku faham ternyata marah itu adalah kumpulan dari segala keburukan. Biangnya keburukan itu ada pada marah. Li'annahu idza kana yansaqa ma'a infi'alatihi wa ma'a ghadabihi sayufdi bihi dzalika ila al-wuqu' fi syururin 'azimatin la tuhmad uqbataha. Kalau langsung dia reaktif dan, ya, marah, dia lampiaskan amarahnya, ya, maka ini akan berujung pada perkara yang tidak diinginkan. Betapa banyak kita, ya, mendapati ada orang yang, ya, membunuh, setelah bunuh dia sadar, saya hilang akal saya karena sudah marah sekali, ya. Ada juga karena sudah marah sekali dia pencet bel pagar, pencet tidak ada yang buka, tidak ada orang, akhirnya dia tabrak dengan mobilnya. Apa yang kena? Anaknya lari-lari mau buka pintu, justru kena tabrak. Apa? Akibat dari marah, ya, tidak sabar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang keempat, min arkanil akhlak, ya, rukun yang keempat dari rukun-rukun akhlak, salamatus sadr. Ya, salamatu as-sadr, lapang dada. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang sehingga dia mencintai, ya, bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Dia menyukai apa-apa yang ada pada dirinya juga ada pada saudaranya. Dia mencintai, dia menyukai kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya ada pada saudaranya. Fahadhal hadis yu'addu 'umdah fi babil akhlaq. Ya, hadis ini, ya, termasuk apa? Umdah, ya, hadis pokok. Ya. Hadis induk, ya, dalam masalah akhlak. Bi an yakuna sadrul mar'i saliman la yakunu fihi ghil. Ya. Itu hendaknya
hati seorang mukmin, hati orang yang beriman itu selamat, ya, tidak memiliki ghil, ya, rasa benci, al-hiqd, rasa apa? Memiliki hasad kepada saudaranya, tidak memiliki rasa apa? Permusuhan terhadap saudaranya. Kalau kita ditanya, diri kita ditanya, kamu senang enggak kalau dimusuhi orang? Senang enggak? Mau enggak? Tidak mau kan? Nah, begitu juga, jangan memusuhi. Apa-apa yang tidak kita sukai dilakukan oleh orang kepada kita, maka jangan kita lakukan kepada orang lain. Apa-apa yang kita suka diperlakukan oleh orang terhadap diri kita, maka perlakukan itu kepada orang lain. Hal-hal yang bermanfaat. Dan Nabi SAW juga katakan dalam hadisnya yang lain, khairun nas apa? Anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Dan hadis ini jemaah sekalian, ya, bagi para aba, ya, bagi para, ya, aba, bapak, ya, sampaikan hadis ini kepada istri, ya, pahamkan baik-baik ini kepada istri. Paham maksudnya? Kemana orientasinya? Ya, pahamkan baik-baik. Kalau dia merasa bersyukur dengan antum, ya, Masya Allah, ya, maka dia akan berbagi kebaikan. Tapi kalau dia lebih banyak sapu-sapu dada dengan antum, saya tidak mau bagikan. Paham ya? Pun secara umum, ya, tanda kesempurnaan iman seorang, tanda kesempurnaan iman seorang adalah dia menyukai, dia mencintai saudara-saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia ingin mendapatkan kebaikan, maka dia juga menginginkan saudara-saudaranya mendapatkan kebaikan. Ya. Dan ini yang namanya salamatu as-sadr, ya. Sudah, ya, sering kita sampaikan hadis, ya, Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul bersama dengan para sahabatnya, lalu kemudian Nabi SAW katakan, ya, akan datang, ya, seorang laki-laki, dia itu adalah penghuni surga. Pada 3 kesempatan Nabi SAW katakan demikian, dan yang masuk itu laki-laki yang sama. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ya, pergi ke rumah laki-laki ini. Dia pergi untuk menginap. Tujuannya menginap untuk mengetahui amalan apa, keistimewaan apa yang dimiliki oleh orang ini. Ternyata yang didapati, ya, di malam hari dia bangun, dia sholat, lalu kemudian dia berzikir, setelah itu dia tidur kembali. Selama 3 hari 3 malam yang didapati seperti itu. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada laki-laki tersebut, ya, sebenarnya tujuan saya datang menginap di sini karena ucapan Nabi SAW, sayadkhulu fikum rajulun min ahli jannah, akan hadir, akan datang di tengah-tengah kalian seorang penghuni surga. 3 kali Nabi katakan demikian, dan yang hadir itu adalah Anda. Saya ingin tahu amalan-amalan istimewa apa yang Anda lakukan. Maka laki-laki ini mengatakan, ya, yang saya lakukan seperti apa yang sudah engkau lihat. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, kalau begitu sama dengan yang kita lakukan. Ya. Beliau hendak permisi, lalu kemudian dipanggil lagi, ya Abdullah, ya wahai fulan, sebentar, ada satu perkara yang saya lakukan yang kau tidak tahu. Hanya aku dan Tuhanku saja yang tahu. Apa itu? Sebelum aku tidur, maka aku memohon kepada Allah, orang-orang yang mengambil hak saya, orang-orang yang menzalimi saya, dimaafkan semuanya. Ya. Saya tidak ingin menuntut mereka, saya putihkan semuanya. Maka Abdullah bin Amr bin As katakan, ini dia yang menyebabkan engkau dikatakan oleh Nabi SAW min ahlil jannah. Dan perkataan salah seorang dari kalangan salafus saleh, Imam Ahmad atau Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, pernah juga kita sampaikan, yang arti perkataan beliau, apa untungnya bagi kita? Apa untungnya bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab seseorang
menghukum seseorang karena perbuatan zalimnya dia kepada kita. Dia berbuat zalim kepada kita, dia berdosa kan? Allah tidak akan mengampuni dosa zalim sampai orang yang dizalimi itu memaafkannya. Jadi kalau kita tidak maafkan, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, apa keuntungan yang kita dapatkan? Kebaikan apa yang kita dapatkan? Ada? Ada? Tidak ada. Tapi kalau kita maafkan, kebaikan apa yang kita dapatkan? Jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang dari kalangan tabi'in yang berpesan kepada anaknya, ya, anaknya diberikan catatan. Anakku, engkau pergi ke si fulan, ya, mereka ini adalah orang-orang yang berhutang kepadaku. Mereka ini adalah orang-orang yang berhutang kepadaku. Pergi kepada mereka, lihat keadaan mereka. Kalau engkau dapati mereka dalam keadaan lapang, mereka mampu untuk membayar hutang, maka beritahukan bahwa mereka punya hutang kepadaku. Tapi kalau engkau dapati kondisi mereka dalam kondisi yang sangat sulit, tidak bisa membayar hutang, maka katakan kepadanya, hutangmu kepada bapakku telah diputihkan, sudah dimaafkan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah juga mengampuni, memutihkan dosa-dosa bapakmu ini. Jemaah sekalian, ini berkaitan dengan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Dan banyak kisah-kisah seperti ini banyak akan kita dapati dari para salafus saleh. Dalam kitab ya Siyar A'lamun Nubala, banyak Sifatus Safwa, ya, tarikh kitab-kitab sirah, banyak ya mengkisahkan tentang kemuliaan akhlak para salafus saleh. Jamaah sekalian, fasalamatu sadri raqizatun 'azimatun yakumu 'alaiha al-khuluq. Lapang dada, ya. Lapang dada itu adalah merupakan perbendaharaan yang paling utama, ya, berkaitan dengan masalah akhlak yang mulia. Walladzi fi sadrihi dawakhilun sayyi'atun wa bawatinun fasidatun la yumkin an yakuna min ahli al-akhlaq. Orang-orang yang di dalam hatinya itu ada sifat-sifat buruk, ya, ada kiber, ada hasad dan sebagainya, maka dia tidak akan menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Li'anna fasadal batin wa inhirafahu yan'akisu 'ala zahirihi. Nah, sungguhnya apa yang ada di dalam hati itu, keburukan-keburukan yang ada dalam hati itu akan nampak dari perbuatan-perbuatannya. Sebagaimana yang ma'ruf di mustalahat di kata pepatah, ya, tekok itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau kita isi kopi, yang keluar pasti kopi. Entah kopinya warna hitam atau kopi sudah dicampur susu. Tidak mungkin kita isi kopi kemudian yang keluar teh, tidak mungkin. Nah, begitu pula apa yang ada dalam hati seorang, ya. Kalau dalam hatinya itu bersih hal-hal yang baik, sifat-sifat yang terpuji, maka itu juga yang akan keluar dalam tindakannya. Dan Nabi SAW katakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri manusia, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik pula seluruh jasad, dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah, daging itu, darah itu adalah qalb, ya, hati. Fa idza saluha qalbul mar'i wa tabat sariratuhu minad dawakhil as-sayyi'ah wal bawatin al-fasidah fa innahu bi idznillah tabaraka wa ta'ala sayastahiqqu fihi al-khuluq bi abha suwarihi wa ajmal hulalihi. Apabila hati seorang itu baik, ya, bersih, ya, lahir dan batinnya bersih dari, ya, perkara-perkara yang buruk, dari sifat-sifat yang buruk, maka dengan izin Allah dia berhak untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang paling mulia. Sebagaimana kita katakan bahwasanya akhlak itu adalah pemberian Allah, ya, akhlak itu adalah pemberian Allah
sebagaimana rizki itu juga sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan akhlak yang baik, supaya dihindarkan dari akhlak yang buruk. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menghindari persoalan rumah atau menghilangkan galau dan gundah gulana untuk pergi ke majelis ilmu, apakah ini niat yang tidak ikhlas atau niat yang kurang baik? Insya Allah itu sudah tepat. Jadi kalau mau mencari ketenangan, datang ke majelis ilmu. Ingin menambah keimanan, datang ke majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu disebutkan, dibacakan ayat-ayat Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang yang beriman, ya, ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah, ya, iman mereka. Bergetar, ya, hati mereka. Siapa yang memiliki problem dalam rumah tangga, banyak-banyak beristighfar, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hadiri majelis ilmu. Ya. Itu sudah langkah yang tepat, ya. Namun, ya, yang lebih utama adalah ketika kita mau menghadiri majelis ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, lalu kemudian untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita dan untuk diamalkan dan disampaikan, ya. Maka yang lainnya pun itu akan mengikut. Wallahu a'lam. Baik. Apa yang mesti kita ucapkan jika ada teman non muslim yang meninggal dunia? Ucapan apa yang kita katakan terhadap keluarga yang ditinggalkan? Tidak ada. Ini tidak ada ucapan belasungkawa yang kita katakan kepada keluarganya. Sabar ya, mudah-mudahan dia diampuni. Tidak ada. Bahkan ada disebutkan ketika orang yang mati itu adalah aduwullah, dia adalah musuh Allah, ya, tidak tersusun kata-katanya, ucapannya, perbuatannya, sambarang yang dia bagi, yang dia ucapkan. Walihada 'alal insan alla yansaqa ma'an fi'alatin nafs fa idza kana munfa'ilan falyajlis. Musuh Allah ini orang-orang musyrikun, orang-orang kafir, orang yang, ya, KTP-nya Islam tetapi merusak Islam, ya, membenci sunnah Nabi SAW. Maka yang diucapkan itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala membuat kita rehat. Allah Subhanahu wa taala membuat kita terselamatkan dari keburukan-keburukan. Ya, tidak ada, ya, kata, ya, belasungkawa. Ya, kalaupun kita, ya, hadir ketika ada teman, ya, teman seprofesi kita, ya, atau teman kantor kita yang meninggal, dia non muslim, ya, menghadirinya, ya, dibolehkan, ya, tetapi tidak mengucapkan ucapan-ucapan, ya, takziah. Wallahu a'lam. Baik. Saya kira demikian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله